Jadi walaupun aku ilmu komputer, justru ilmu komputer tuh banyak matematik. Paling satu tip yang aku rasa juga itu kalau misalnya lagi belajar, halo semua, welcome. Jadi, in this very nice, comfortable vibe, hari ini aku mau ngajak kalian study vlog. Kenapa aku buat ini? Kayaknya aku sih ya yang memerlukan motivasi. Jadi sekarang aku mau belajar, aku mau nyicil nyiapin untuk ujian. Jadi itu bedanya sama di Korea, sekarang aku lagi exchange di Jerman, jadi tuh mereka gak ada UTS. Mereka cuma ada ujian sekali that determines your whole grade di bulan Februari. Jadi sekarang masih Desember, cuman aku Januari tuh udah schedule full bakal traveling, jadi aku yakin Januari aku bakal sedikit banget waktu untuk belajar, so aku gak mau kapok belakangan. Jadi mari temenin aku belajar. Ayo kalian yang lagi procrastinate, yang harus belajar, yang ada tugas tapi lagi males, mageran, malah jadi nonton YouTube sekarang. Kita bangun, kita belajar bareng. So for this episodes of Study with Vira, aku bakal belajar pelajaran Intro to Deep Learning. Apa itu Deep Learning? It's a great question, hal yang aku lagi pelajarin sekarang juga. Jadi aku jurusan ilmu komputer by the way, bagi teman-teman belajar yang baru. Sekarang spesialisasi yang aku pengen pursue adalah Data Science and AI. And Intro to Deep Learning itu adalah salah satu dari cabang AI. Jadi kalau ada AI, ada Machine Learning, terus dalamnya ada Deep Learning. Basically kita belajar algoritma-algoritma baru, ngajarin komputer atau mesin untuk mendeteksi sesuatu yang biasanya bisa dilakukan oleh manusia, tapi pastinya nggak se-perfect manusia. Jadi di pelajaran ini aku bakal belajar banyak konsep baru juga sebenarnya. Aku biasanya kalau nyiapin pelajaran, cara belajar aku itu beneran tergantung banget sama pelajaran apa. Aku biasanya selalu ngepasin sama pelajaran yang aku pelajarin, jadi nggak selalu sama caranya. Nah, tapi kalau untuk kelas Intro to Deep Learning ini, dia ada kelas lecture, jadi ada kelas teori, tapi juga ada practice coding. Jadi kalau misalnya di ujiannya ada banyak kalkulasi dan segala macam, biasanya aku langsung lompat ke teori, dan paling penting adalah latihan soal. Dan aku juga biasanya punya dua, aku pakai iPad untuk belajar materi presentasinya langsung, karena aku suka coret-coret materi presentasi. And then aku ada kertas paper karena banyak matematiknya. Jadi walaupun aku ilmu komputer, justru ilmu komputer tuh banyak matematiknya. Jadi aku kalau calculation sukanya tuh langsung scribble di paper. Hydrate yourself, aku udah nyiapin, siap untuk bertempur, minum air. Aku ada earphone juga, tapi aku pakai earphone kalau cuma ke perpus, jadi aku pakai speaker sound. And I have my tea, karena aku tuh orangnya gampang ngantuk. Tapi aku nggak mau minum kopi malam-malam, so jadi aku biasanya, jadi setiap kelas di sini aku lihat mereka ngegunain aplikasi yang beda-beda. Jadi kelas aku yang deep learning ini dia punya website sendiri yang ditaruh materi kelasnya, ada tutorial recordingnya juga, recorded ini, dan ada website khusus untuk ngecatat kayak tugas, assignment, dan segala macam. Kemarin aku udah sempet nyicil sampai bab 8. Harus ke bab 9 ya. Oke, aku baca bab 9 dulu. Jadi tuh aku ngebedain belajar untuk ujian sama belajar for the sake of the knowledge from the class. Jadi kayak belajar untuk kelasnya dan belajar untuk ujiannya aku agak beda. Karena kalau aku bilang belajar untuk ujian, aku tuh biasanya fokus strategize untuk belajar buat ujian. Nah, jadi maksudnya aku lihat struktur past examnya kalau ada, karena kadang nggak dapet past exam juga, aku harus nanya-nanya. Kalau dapet past exam, aku lihat dia tuh strukturnya kayak apa. Biasanya dia setiap bab ditanyanya tuh bentuk pertanyaan apa, apakah ada pelajaran, apakah ada matematikanya dan segala macam. Itu aku bisa lihat kayak gimana strukturnya, and then I try to study ngikutin struktur ujiannya tuh kayak apa. Jadi karena waktu kita nggak banyak ya, jadi aku juga, karena kita kan dinilainya lewat ujian ini, jadi aku biasanya lewat struktur ujian. Dan tapi kalau misalnya kelas ginian nih kayak deep learning kan dia tuh banyak coding, sebenarnya tuh codingnya tuh sangat bermanfaat karena tuh literally cara kita ngaplikasiin pelajarannya ke dunia gitu.
Jadi tuh memang kalau di kelas walaupun memang nggak keluar di ujian, kadang memang harus kayak auto self study sendiri gitu kalau mau dapat manfaat lebihnya. Which is nice karena it is a course that I wanna pursue a career in hopefully. So let's see. Jadi tuh setiap study session aku itu selalu dimulai dengan planning yang nggak begitu lama karena aku juga nggak suka planning lama-lama, tapi aku selalu mulai dengan planning sekitar 10 menit lah. 10 menitan, 15 menit maksimum untuk study session kali ini aku mau ngapain aja. Beberapa orang ada yang bisa langsung dive in aja belajar and that's really good, tapi aku sendiri biasa perlu planning biar aku tahu aku harus ngapain aja dan goal aku dalam study session itu apa aja. So, what I would do is in this 10 minutes, aku sendiri biasanya gak selalu tepat waktu, jadi aku juga suka ketinggalan pelajaran misalnya. Atau karena lecture aku biasanya online atau nggak recorded, aku tuh suka nonton diundur-undur belakangan lah nontonnya. Biasanya untuk nge-tackle hal itu, aku nggak kasih threshold ke diri aku sendiri. Misalnya thresholdnya 2 minggu, jadi kalau aku udah ketinggalan 2 minggu pelajaran tuh berarti bahaya itu. Aku udah langsung harus lompat belajar lah gitu, harus catch up. Kalau misalnya masih ketinggalan semingguan masih bisa lah, masih oke gitu. Tapi aku sendiri kalau thresholdku 2,5 minggu, itu kalau aku udah ketinggalan pelajarannya itu aku bakal kewalahan nanti. Jadi aku selalu nyoba untuk catch up. Nah, jadi pas aku mau planning, aku tuh punya kayak tabel Excel yang ada tulisan untuk setiap pelajaran aku tuh yang belum aku catch up tuh apa aja. Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau satu kelas tuh kadang aku ada session practice untuk coding, ada sessionnya lecture dan segala macam. Jadi tuh banyak gitu pembagiannya. Jadi biasanya aku suka kelompokin dan aku coba schedulein biar aku gak ketinggalan banget. Dan misalnya untuk study session kali ini aku pengen belajar, as I've told you before, aku mau belajar Intro to Deep Learning. Jadi aku ngefokusin ke hal itu dan aku lihat chapter yang ketinggalan aku udah apa aja dan estimasi lah kira-kira aku targetnya bisa nyelesain berapa chapter ya. Dan kalau misalnya aku gak nyampe that goal itu gak apa-apa, cuma at least aku biasanya tuh selalu ngasih goal patokan biar aku termotivasi untuk till the end of the session aku nyampe goalnya gitu. Paling satu tip yang aku rasa juga itu kalau misalnya lagi belajar, karena kita kan naruh goal ini kan, di study session ini kita harus ada goal gini. Tapi malah akhirnya kita terlalu terpaku untuk nge-achieve that goal, akhirnya malah prosesnya malah nggak efektif gitu. Misalnya dulu aku tuh bilang, di session ini aku harus selesai chapter 2 dan 3. Tapi pada akhirnya karena aku buru-buru pengen selesai dan achieve this goal, akhirnya proses belajar chapter 2 ini aku nggak full gitu. Jadi malah aku nggak begitu fully ngerti chapter 2. Nah biasanya kalau nge-tackle itu biasanya yang penting bagus untuk punya goal, jadi ada arahnya gitu, ada drive untuk menyelesaikan sesuatu, tapi fokus ke prosesnya sih. Kalau aku sendiri, kalau aku bener-bener gak ngerti konsepnya, cuma asal baca aja ya udah aku goodbye gitu. Jadi aku biasanya selalu nge-planning session ini aku bakal ngapain aja. Kita coba planning bareng. Jadi kalau aku lihat di sini, aku belum catch up chapter 9 sama review exercise, yaitu coding exercise dari chapter 6. Jadi tuh aku kayaknya hari ini tuh aku harus fokus ke nyelesain chapter 9 dan latihan codingnya sih, fokus aku. Dan kalau misalnya tergantung aku mau belajar sampai jam berapa, karena sekarang udah jam 9 malam, aku bakal nyelipin siapan ujian kayaknya. Soalnya kan aku juga menyiapkan untuk ujian. Jadi target aku adalah selesai chapter 9, aku baca sekilas dan kerjain review exercise karena aku udah pernah ngerjain, jadi nge-review aja, insya Allah cepat, semoga. Terus baru nanti di akhir-akhir aku pengen juga ngeliat bentuk pertanyaan-pertanyaan atau bentuk struktur yang biasanya ditanya di ujian-ujian yang lalu. Jadi kayaknya goal aku untuk kali ini tuh aja. Semoga selesai, tapi kita lihat. Aku coba berusahain jadi ada patokan, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Karena pengalaman aku dulu, aku suka belajar pelajaran sekaligus barengan, terus kayak aku lompat-lompat malah nggak fokus gitu. Aku sendiri nggak bisa biasanya. Jadi kalau kalian mau ikutan nyoba dengan gaya aku, monggo silakan. In this 10 minutes sebelum melanjutkan video belajar dengan aku, mungkin bisa di write down what you want to achieve from this study session. Aku sendiri melakukan ini biar di akhir study session aku nggak merasa guilty dan nge-blame kayak kok aku kurang bla 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 karena segala macam, karena dari awal aku udah tahu gitu kira-kira aku bisa selesai berapa. Dan kalau nggak selesai ya udah nggak apa-apa gitu, yang penting targetnya itu jelas dan ada driver selama kita ngerjain. Silahkan kalian pause video ini, planning dulu apa yang kalian pengen achieve dari study session ini, gak usah lama-lama.
lihat di to-do list kalian ada apa, dan right away. Okay, now that you're all done, kita langsung lompat aja ke belajarnya. Aku sendiri biasanya sukanya teknik Pomodoro. Karena aku orangnya gampang ke distract, gampang attentionnya nggak begitu kuat banget. Dan HP ku aja sekarang nggak tahu tuh HP ku sekarang di mana, aku umpetin kayak di belakang laptop atau apa, karena kalau aku lihat HP aku ntar aku malah nge-scroll. Aku sendiri biasanya 50 menit belajar, terus aku break 10 menit atau 15 menit tergantung. Lalu aku repeat selama 2-3 kali, baru habis itu aku ada break panjang. Aku pun untuk Pomodoro ini nggak set gitu, jadi kadang aku 50 menit belajar, kadang 40 menit belajar. But I do that karena aku perlu sesuatu untuk mengkontrol agar aku actually finish things. So, mari aku bakal ngeset 50 menit and then kita mulai. Nah, aku masih di posisi yang sama, aku masih di kamar belajar. Jadi, okay, let's cram with me because I have realized how much work I actually have. Jadi kalau kalian lagi procrastinate, yuk kita belajar lagi. It's a new day, by the way. It's a new day. I washed my face and everything. I even did my makeup for some motivation. Tapi ya, hari ini kita masih belajar yang sama, deep learning. Tapi alhamdulillah aku udah tinggal 1 chapter lagi, dan setelah ini aku harus mulai kerjakan presentasi aku. Jadi kayaknya aku harus mengerjakan. I always have snacks, so I will enjoy my snack while I can. Kalian pernah FOMO gak sih? Soalnya kan aku travelingnya Januari ya, sedangkan orang-orang tuh pada traveling tuh sekarang. Jadi aku kayak, kok pada jalan-jalan tapi aku belajar gitu. Tapi pas aku sadar, know your own schedule. Do not set other people's schedules. Realize your own schedule. Kalau misalnya kalian schedule-nya Januarinya traveling, ya berarti kalian sekarang harus belajar. Jangan ikutin orang lain. Ikuti dan save yourself. So that's what I'm doing right now. So yeah, yuk kita continue belajar deep learning. Deep learning. Cappuccino break. I like my cappuccinos. I like something sweet. Aku suka yang manis-manis kalau lagi belajar, so.
Okay, I think a little bit a break of studying. I'm gonna end the studying session for now. I'm gonna rest up. Bye.